warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sultan awliya syekh Abdul Jilan wa musannifi hadzal kitab qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihi wa yu'li darajati wa ada alaina min barakatihi wa amdina alaina wa azkarumati wa nafa'ana bi ulumihim. Semoga fadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahu ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata maswahu wa li ridha illah wa rasulillah ni'atin salihah waj'al bi kulli khair wa li daf'i kulli syarr bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-jama'atu 'ala adh-dhukuri al-akhrari al-muqimina al-balighina ghairal ma'dhurin fardhu kifayatin wa fil jum'ati fardhu 'ainin 'alaihim idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyatin. Faslun ada fasal al-jama'atu adapun hukumnya berjamaah alat dzukuri terhadap orang laki-laki al-akhrari yang merdeka al-muqimina yang sudah mukim al-balighina yang balik ghairul ma'dzurin yang tidak ada uzur fardu kifayatin itu hukumnya adalah fardu kifayah. Wa fil jum'ati dan jamaah di dalam sholat Jum'ah fardu ainin itu hukumnya adalah fardu ain alaihim bagi laki-laki merdeka mukim balik dan tidak ada uzur. Idza kanu ketika ada az-dzukur tadi arba'ina itu ada 40 mukallafina yang sudah mukallaf semuanya fi abniyatin dalam bangunan-bangunan ataupun istilah dalam desa. Wa alaman dan wajib bagi setiap orang nawa yang mempunyai niat al-iqamata untuk mukim indahum pada az-dzukur al-akhrin arba'ata ayyam dia mukimnya arba'ata ayyam selama 4 hari sahihin yang penuh. Walaman dan wajib bagi seorang balagho yang sampai terhadap orang tersebut nida'un yaitu panggilan syita yang disuarakan min torfin dari sebelah atau dari pinggir yalihi yang mendekati orang tersebut min baladiha dari tempatnya ataupun negaranya orang tersebut. Wasyartuha waktu duhri. Pasal ini menerangkan tentang hukumnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah pada sholat maktubah 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah hukumnya fardu kifayah. Ini yang paling kuat dalam pendapat Imam Syafi'i. Tetapi ada pendapat-pendapat lain. Bahkan ada 3 pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, yaitu adalah yang pertama fardu ain. Dari sholat maktubah itu sebagian pendapat adalah fardu ain. Karena berdasarkan hadis Nabi yang menerangkan Nabi pernah marah istilahnya ya. Nabi pernah marah gara-gara masalah jamaah. Yaitu sampai-sampai Nabi bersabda Nabi tidak mengimami sholat isya, kemudian Nabi beroperasi ke rumah-rumah sahabat sampai Nabi bersabda kumpulkan kayu bakar. Orang-orang yang tidak mau sholat jamaah niscaya akan aku bakar rumahnya. Seandainya di dalam rumah itu tidak ada anak-anak, tidak ada perempuan, niscaya rumah itu akan aku bakar. Itu adalah sebagian ulama ijtihad karena begitu sangat marahnya, begitu sangat pentingnya Nabi prioritas dalam jamaah itu, maka sebagian sampai ada yang mengutarakan pendapatnya adalah sebagai fardu ain. Tidak hanya fardu kifayah tetapi fardu ain. Kemudian pendapat yang kedua ini yang paling kuat dalam pendapat Imam Syafi'i, yaitu adalah fardu kifayah. Yang fardu kifayah ini adalah menggunakan dasar hadis afdalul jamaati sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa ba'ati wa isrina darajah ya. Jadi
sholat jamaah itu lebih utama dibandingkan sholat munfarid 27 derajat, lebih utama 20 derajat. Ya, afdol ini menurut ijtihad ulama adalah kalau afdol dan lebih utama. Berarti kalau tidak dilakukan ya masih boleh gitu. Berarti istilahnya hanya terbatas fardu kifayah, tidak sampai fardu ain. Kemudian pendapat yang ketiga adalah sunat muakkad. Yang mengatakan sunat muakkad dasarnya sama dengan hadis tersebut. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa wa isrina darajat. Nah, makanya itu adalah jangankan beda dasarnya, satu dasar saja bisa menimbulkan dua hukum di beda pendapat. Maka itulah hukum syariat agama Islam yang kaitannya ijtihadi. Kita tidak boleh mengatakan yang lain salah. Bisa jadi dalam masalah-masalah yang seperti itu. Jangankan beda dasarnya satu hadis saja bisa menimbulkan dua hukum. Begitu juga dalam ayat Al-Quran aula mastumun nisa. Itu adalah satu ayat, tetapi ijtihadnya Imam Malik dengan ijtihadnya Imam Syafi'i hasilnya beda. Jadi hukumnya ya beda. Itulah hukum fikih. Jadi di sini mengikuti pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sholat jamaah dalam sholat maktubah. Sholat maktubah itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi yang terkena hukum fardu kifayah itu adalah bagi laki-laki yang merdeka, yang statusnya mukim, sudah balik dan tidak ada udzur secara syar'i. Makanya di sini digambarkan pun istilahnya adalah sebenarnya perempuan itu tidak ada perintah untuk mendapatkan hukum jamaah yang seperti ini. Meskipun seandainya dia melakukan itu ya dapat pahalanya itu ya. Jadi perempuan itu tidak ada perintah untuk memakmurkan masjid ataupun istilahnya untuk berjamaah. Berjamaah itu tidak ada. Itu sebenarnya adalah kewajiban laki-laki ya. Jadi seandainya suatu contoh misalkan sekarang yang marah adalah seandainya waktu asar seandainya ya, majelis taklim ibu-ibu penuh di masjid, tetapi yang jamaah tidak ada yang laki-laki, maka semua orang di desa itu terkena hukum dosa. Karena yang menggugurkan hukum fardu kifayah bukan perempuan, tetapi laki-laki. Ini seandainya. Jadi seandainya terjadi dalam satu masjid taklim, kemudian ibu-ibu sudah jamaah asar, tetapi tidak ada laki-laki sama sekali, maka laki-laki di situ semuanya terkena hukum dosa, karena hukumnya fardu kifayah, gitu ya. Ini adalah yang terkena hukum fardu kifayah itu adalah laki-laki, kemudian sudah merdeka maksudnya adalah tidak statusnya budak. Kemudian mukim di situ maksudnya adalah bukan statusnya musafir. Kemudian balik ini istilahnya adalah mukallaf. Kalau orang itu belum balik ya tidak ada dosa bagi mereka. Kemudian tidak ada udzur secara syar'i. Udzur secara syar'i itu ya banyak juga. Di antaranya adalah udzur secara syar'i yang menggugurkan wajibnya jamaah, bahkan sholat Jumat sekalipun adalah di antaranya adalah masyaqqati maradin wa matorin wa syiddati rihin bilailin wa wakhlin wa khurrin wa bardin wa ju'in wa atashin. Di antaranya adalah misalkan orang itu sakit keras, maka seandainya dia tidak melakukan Jumatan tidak dosa. Kemudian hujannya begitu sangat lebat. Jadi hujan yang sangat lebat itu bisa menggugurkan kewajiban fardu kifayah, bahkan fardu ain di antara Jumatan. Inilah yang dijadikan dasar kemarin Gusmus ya. Tetapi yang kembali lagi adalah apakah bisa seperti ini atau tidaknya kondisi corona wallahu alam. Cuma dasar kiasinya yang diambil oleh Gusmus ya seperti ini. Seandainya terjadi hujan yang begitu sangat lebat dalam satu daerah, satu desa, kemudian di desa itu tidak ada Jumatan, maka tidak terkena dosa karena udzur gitu ya. Karena udzur, sehingga seandainya tidak ada Jumatan di desa itu pada waktu hujannya begitu sangat lebat sampai mulai zuhur sampai asar, maka seandainya tidak ada yang sholat Jumat sama sekali itu tidak terkena hukum dosa. Kemudian wafil Jum'ati jamaah dalam sholat Jumat
Jamaah dalam sholat Jumat bagi laki-laki merdeka, mukim, balik dan tidak ada udzur secara syar'i, fardu ainin itu hukumnya adalah fardu ain. Tetapi idza kanu arba'ina mukallafina fi amniyatin, apabila penduduk daerah tersebut sudah ada 40 orang yang mengesahkan Jumatan. Apabila di desa itu sudah ada 40 orang yang bisa mengesahkan Jumatan. Tidak hanya laki-laki loh. Karena laki-laki yang mukim itu belum bisa mengesahkan Jumatan. Dia wajib Jumatan tetapi tidak bisa mengesahkan Jumatan. Yang mengesahkan Jumatan adalah mustautin. Mustautin ini adalah penduduk asli situ, ya. Jadi orang laki-laki yang balik penduduk asli itulah yang dihitung hitungan 40. Kalau tidak ada 40 ya Jumatannya tidak sah, ya tidak ada kewajiban. Ya seandainya dilakukannya pun menurut pendapatnya Imam Syafi'i ya tidak sah. Kalau tidak sah, nah ini ada dua pendapat ulama. Sebagian ada yang mengatakan ya pokoknya Jumatan, nanti setelah Jumatan sholat duhur. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi pendapat yang seperti ini adalah dibantah oleh Sayyid Alwi. Beliau berfatwa adalah hukumnya haram. Kalau memang sekiranya tidak menetapi syarat sahnya Jumatan, maka haram Jumatan, langsung sholat duhur. Karena dia sudah yakin tidak sah, tapi kok dilakukan sama saja dengan tala'um, main-main. Sudah yakin tidak sah kok dilakukan, berarti main-main malah hukumnya haram. Tapi ada dua pendapat tersebut. Wa alaman, dan wajibnya sholat Jumatan ataupun fardu kifayah tadi adalah wa alaman, dan bagi seseorang nawa yang mempunyai niat al-iqamata untuk mukim indahum pada mereka arba'at ayam selama 4 hari sohahin yang secara penuh. Wala man balaghahu nida usyitin min tarfin yalihi min baladiha. Kemudian kewajiban Jumatan itu bagi mukim juga wajib. Mukim itu bisa jadi memang mukim di situ lama, bisa jadi hanya sebatas orang itu pendatang. Orang itu pendatang, ketika sudah sampai di situ niat dia bermukim di situ lebih dari 4 hari atau bahkan 4 hari saja tapi secara penuh, maka dia sudah berkewajiban untuk melakukan Jumat. Atau istilahnya adalah status musafirnya sudah hilang, gitu ya. Satu contoh misalkan adalah kita di sini penduduk asli Jambi, kemudian kita ingin ke Jakarta dan ingin berada di Jakarta 4 hari secara penuh. Maka ketika kita sudah sampai di Jakarta, status musafir kita hilang. Ketika status musafir kita hilang, berarti sudah tidak boleh jamak, tidak boleh qashar, juga nanti wajib Jumatan. Lain kalau dia tidak ada niatan untuk iqamah di situ, kan? Dia datang ke situ kemudian tidak ada niatan untuk mukim di situ, kan? Maka selama 3 hari, maka dia masih statusnya musafir. Kalau statusnya musafir berarti boleh jamak, boleh qashar, dan tidak wajib Jumatan, wajibnya duhur, gitu ya. Itu adalah tadi ketika dia ada niat iqamah di situ selama 4 hari secara penuh, maka status musafirnya hilang. Ketika status musafirnya hilang, berarti sudah tidak ada keringanan untuk melakukan jamak, melakukan qashar. Begitu juga hukum Jumatan sudah wajib bagi dirinya. Kemudian wajib Jumatan lagi adalah bagi orang yang desanya tidak ada Jumatan, tetapi dia mendengar azan dari desa sebelah yang ada Jumatannya, ya. Nah, seperti kemarin mungkin ya, di sini tidak ada Jumatan tapi dengar azan dari RT sebelah, ya wajib ke sebelah. Jadi seandainya misalkan contoh adalah di sini tidak ada Jumatan karena tidak mengesahkan Jumatan misalkan. Tetapi kok dengar dari adanya saadas itu, nah ya yang dengar ya harus ke sana, harus ikut Jumatan ke sana, gitu kan. Nanti wa alaman balaghuhu nidausi ten min tarfin yalihi min baladiha. Kemudian wasartuha, adapun syarat sahnya Jumatan, sholat Jumat, waktu duhri itu adalah sudah masuk waktu duhur. Wa khutbatani, kemudian ada 2 khutbah qablaha sebelum Jumatan, fihi di waktu duhur. Jadi melakukan khutbahnya wajib di waktu duhur. Yasma'u yang mendengarkan huma terhadap khutbatani al-arba'una 40 orang.
Wa antusolla, dan sekiranya disolati ataupun melakukan sholatnya, sholat Jumatan tersebut, jamaatan wajib dilakukan dengan jamaah bihim dengan 40 orang. Wa alla tuqarinaha, dan sekiranya tidak menyamai, tidak serempak terhadap Jumatan tersebut, ukhra, Jumatan lain, bibaladiha, dalam satu daerah tersebut. Wa arkanul khutbata ini, adapun rukun-rukunnya khutbah dua, hamdulillah, yaitu membaca hamdalah, wassalatu ala nabi, kemudian baca sholawat kepada nabi, wal wasiat bitaqwa, kemudian wasiat dengan takwa, fihima, dalam dua khutbah tersebut. Wa ayatun mafhumatun, kemudian membaca ayat mafhumah, ayat yang bukan musabbihah, ayat yang mempunyai kefahaman, fi ikhdahima, di dalam salah satunya dua khutbah. Wa doa, kemudian mendoakan lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, fisaniyati, dalam khutbah yang kedua. Wa surutuhuma, adapun syarat-syaratnya khutbah, at-thaharatu, yaitu suci, anil hadasaini, dari dua hadas, wa anin najasati, dan dari najis, fil badani, pada badan, wal makan, dan tempat, wal mahmul, dan yang dibawanya, wa satrul aurat, kemudian menutup aurat, wal qiyam, kemudian berdiri, wal julus, kemudian duduk, bainahuma, di antara dua khutbah, wal wila, kemudian secara berturut-turut, bainahuma, antara dua khutbah, wa bainahuma, dan antara dua khutbah, wa bainas sholat, dan di antara sholat, wa ayyakuna, dan sekiranya ada dua khutbah tersebut, bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Nah, ini malah syarat semestinya. Dari syarat sahnya Jumatan itu adalah yang pertama, harus dilakukan sudah waktu duhur. Melakukan sholat Jumatan tersebut dilakukannya harus pada waktu duhur. Jadi waktu duhur, bukan awal duhur. Meskipun ya umumnya Jumatan itu di awal duhur, tetapi tidak harus di awal duhur. Misalkan dalam suatu kampung tradisinya adalah motong jam 2 baru misalkan. Boleh sepakat Jumatannya 2:30 itu boleh. Seandainya, meskipun ya tetap kembali lagi tadi adalah afdhalul ibadah adalah as-shalah fi awwali waqtiha. Tetapi seandainya terjadi dalam satu kampung orangnya motong semua, baliknya jam 2, maka boleh sepakat kita Jumatan nanti jam 2:30, boleh. Asalkan belum sampai keluar waktu duhur, maka boleh. Maka masih harus ada kewajiban untuk Jumatan, asalkan masih ada kesempatan untuk Jumatan. Kemudian syarat yang kedua, sholat Jum'ah boleh dilakukan, harus didahului dengan 2 khutbah terlebih dahulu, dan khutbahnya harus sudah masuk pada waktu duhur. Maka sebelum waktu duhur belum boleh dimulai Jumatan itu sendiri, ya. Jadi Jumatan boleh dimulai setelah masuk waktu duhur, karena khutbah ini bagian dari syarat sahnya Jumatan, dan khutbah itu adalah bagian dari Jumatan itu, maka harus dilakukan setelah masuk waktu duhur. Kemudian 40 orang jamaah Jum'ah, 40 orang jamaah Jum'ah itu adalah bisa mendengarkan suaranya khotib dalam Jumatan, ya. Jadi khotib ketika waktu khutbah Jum'ah minimal 40 orang dari jamaah itu sudah bisa mendengar. Mendengar ini adalah dengan hissi, bukan dengan hakiki. Hissi itu maksudnya adalah sekiranya orang itu tidak ngantuk dan ingin mendengarkan suaranya khotib, itu dengar. Tidak harus semuanya mendengar, bukan. Maksudnya yasma'uha ini adalah secara hissi. Hissi itu adalah imam ataupun khotib harus mengeraskan suara. Sekiranya 40 orang yang ada di dekatnya itu seandainya benar-benar memperhatikan, itu dengar suaranya. Jadi tidak harus dengar semestinya, bukan, ya. Meskipun yang mendengar semestinya itu yang lebih baik. Cuma seandainya terjadi ada Jumatan hanya 40 orang, kemudian yang 5 ngantuk, tidak dengar khutbah sama sekali, khutbah tetap hukum Jumatannya sah. Tetap hukum Jumatannya sah. Asalkan tadi diperkirakan kalau suaranya imam atau khotib ketika waktu khutbah itu sudah dikeraskan, sekiranya orang itu benar-benar memperhatikan, dia dengar. Kemudian
Wa antusalla jama'atan. Kemudian sholat Jum'ah, nah, syarat sahnya itu harus dilakukan dengan jamaah. Jamaah bihim dengan 40 orang tersebut. Makanya ada hukum yang jarang terbesit di dalam pikiran kita. Suatu contoh misalkan gini, sholat Jumatan jamaahnya pas orang 40. Nah, kemudian salah satunya kok batal, maka ikut batal semuanya. Hanya gara-gara satu orang batal gitu ya. Jadi seandainya ada Jumatan, jamaah yang mengikuti sholat Jumat pas orang 40 yang mengesahkan Jumatan tadi. Kemudian kok di tengah-tengah di tengah-tengah sholat kok salah satunya batal sehingga tidak bisa mengikuti lagi, maka Jumatan semuanya ikut batal. Karena syarat Jumatan harus jamaah dan jamaahnya harus 40. Kalau batal satu berarti tinggal 39 sehingga tidak sah ya. Jadi itu ketika waktu Jumatan wa antusalla jama'atan bihim ya. Jadi harus dilakukan secara jamaah dan bihim harus dengan 40 orang. Kalau batal salah satunya ya menjadi batal semua. Kemudian wa alla tuqarinaha ukhra bi baladiha. Kemudian selanjutnya adalah sekiranya tidak serempak ada 2 Jumatan di dalam satu daerah itu apabila belum menetapi syarat sahnya adatul Jum'ah. Tetapi kalau sudah menetapi syarat adatul Jum'ah ya tidak masalah. Suatu contoh misalkan dalam satu desa itu asal mulanya hukum bakunya Jumatan itu harus 1. Asal mulanya hukumnya. Tetapi kalau sekiranya di dalam masjid itu tidak cukup untuk menampung semua jamaah, maka boleh mendirikan Jumatan yang kedua ya. Tetapi selagi masih cukup ya sebenarnya tidak boleh mendirikan Jumatan lagi ya. Jadi istilahnya adalah boleh dalam satu daerah itu lebih dari 2 Jumatan kalau ada alasan-alasan yang memperbolehkan. Alasan yang memperbolehkan diantaranya yang pertama tempatnya sudah penuh sehingga tidak memuat lagi. Ataupun misalkan desa itu terlalu sangat luas sehingga begitu sangat sulit untuk kumpul dalam satu maka boleh satu ujung bikin masjid sendiri-sendiri, Jumatan sendiri-sendiri. Ataupun satu desa itu adalah dipisah dengan sungai yang besar. Nah, ini ya sama istilahnya adalah sulit untuk bergabung antara satu tepi dengan tepi yang lain. Nah, ini boleh mendirikan Jumatan masing-masing. Bahkan ulama fikih sampai menggambarkan adalah seandainya dalam satu desa ada 2 tokoh yang sama-sama kuat, sama-sama berpengaruh dan tidak bisa bersatu, itu boleh masing-masing tokoh bikin Jumatan masing-masing. Seandainya, nah memang ini gambaran fikih demikian. Jadi seandainya dalam satu desa ada 2 tokoh yang sama-sama kuat, sama-sama berpengaruh dan tidak bisa bersatu. Dan kedua-duanya ketika menjalankan Jumatan bisa menetapi syarat sahnya. Misalkan tadi adalah ada 40 orang, maka boleh mendirikan Jumatan masing-masing. Dari jamaah Jumatan si A, jamaah si B itu boleh. Secara fikih digambar seperti itu. Itu elatnya kembali lagi tadi adalah sulitnya kumpul jamaah tadi. Ketika sudah bersatu itu sulit. Kemudian wa arkanul khutbataini. Kemudian rukun-rukunnya khutbah, rukun-rukun yang wajib diperhatikan ketika waktu khutbah Jum'ah dan khutbah-khutbah yang lain kaitannya dengan masalah sholat, yaitu ada 5. Yang pertama adalah membaca hamdalah, alhamdulillah, kemudian membaca sholawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa. Wasiat takwa, ittaqullah itu ya. Itu tiga rukun. Dan 3 rukun ini wajib dilakukan dalam 2 khutbah. Khutbah yang pertama wajib ada 3 rukun ini. Khutbah yang kedua juga harus ada 3 rukun ini ya. Kemudian rukun yang keempat itu dilakukan dalam salah satu khutbahnya, yaitu membaca ayat yang bisa difahami, bukan ayat musabbihat. Jadi ayat yang bisa difahami itu yang mempunyai arti, kemudian mempunyai pengertian. Kalau musabbihat belum memenuhi rukunnya. Satu contoh membaca ayat tetapi ayatnya kok ayat musabbihat, maka belum sah. Yaitu misalkan waktu khutbah kok ayat yang dibaca hanya alif lam mim misalkan. Nah, itu belum sah.
Jadi harus ayatnya itu ayat yang konteksnya ada pengertiannya gitu ya. Kalau ayat musabbihat maka belum menjadi rukunnya, belum bisa mengesahkan rukunnya. Itu dilakukan boleh pada khutbah yang pertama, juga boleh pada khutbah yang kedua. Cuma umumnya biasanya adalah dibaca ketika khutbah yang pertama. Tetapi saja dibaca pada khutbah yang kedua, yang pertama tidak ada baca ayat, ya juga sah. Kemudian yang kedua adalah, yang kelima, yang terakhir adalah mendoakan kepada orang mukmin, mendoakan orang mukmin. Ini juga masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah maksudnya adalah ada sebagian ulama yang mempunyai persepsi harus minta ampun. Jadi harus Allahumma ghfir lil mu'minin. Tidak boleh doa-doa yang lain. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan doanya itu harus doa maghfirah kepada sesama orang mukmin. Makanya kebanyakan yang paling hati-hati ya tadi ya, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya. Karena semua ulama nanti sepakat itu sah. Kemudian sebagian lagi adalah ada yang mengatakan pokoknya masalah akhirat. Doa apapun yang penting masalah akhirat itu boleh. Kalau masalah duniawiyah tidak boleh. Kemudian sebagian lagi ada yang bilang pokoknya mendoakan orang mukmin. Jadi itu ya masalah pendapat ulama. Kemudian ini mungkin seandainya terjadi problem, rukunnya khutbah itu harus dilakukan. Kemudian seandainya ada orang khotib, kemudian kok melakukan khutbahnya tidak menjalankan rukunnya, berarti khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, ya, nanti jumatannya pun jadi ikut tidak sah. Karena sahnya jumatan harus ada khutbah. Ketika khutbahnya tidak sah, berarti sama saja tidak ada. Kalau tidak ada khutbah, ya berarti tidak sah jumatannya. Maka ketika seandainya ada khotib waktu khutbah kok lupa baca rukun, ya wajib diingatkan. Kalau nanti saatnya sudah selesai, ya harus diingatkan, harus khutbah mulai lagi dari awal. Ya, karena ini ada tergantung pada khutbah itulah sholat Jum'ah. Kalau khutbahnya belum sah, jumatannya pun belum sah untuk dimulai. Jadi harus khutbah itu benar-benar sah terlebih dahulu, baru boleh menjalankan sholat Jum'at. Kemudian wasurutuhuma, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika waktu khutbah adalah orang itu harus suci dari dua hadas kecil, hadas besar, kemudian suci dari najis, baik badannya, tempatnya, dan mahmul, sama dengan syaratnya sholat. Syaratnya sholat juga demikian. Orang itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, baik badan, makan, tempatnya, ataupun mahmul, sesuatu yang dibawanya. Jadi misalkan ini suatu contoh gambaran mahmul adalah seandainya ada seorang khotib ketika waktu khutbah dia ngantongi uang, dan uangnya ini kok kena najis, maka khutbahnya tidak sah. Karena dia membawa najis itu ya. Ini suatu contoh seandainya. Jadi makanya harus benar-benar hati-hati. Syarat khutbah itu sama dengan syaratnya sholat. Harus suci dua hadas, suci dari najis, baik badan, mahmul maupun makan. Kemudian menutup aurat, wajib menutup aurat, sama dengan waktu sholat itu sendiri. Kemudian wajib berdiri. Ya, ketika waktu khutbah wajib berdiri. Ini ya kiasan ya. Kiasannya adalah sholat wajib itu wajib berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Jadi orang yang mampu berdiri tidak sah sholat dengan duduk. Lain kalau sholat sunat. Kalau sholat sunat meskipun orang itu mampu berdiri boleh melakukannya dengan duduk. Khutbah Jum'ah itu adalah menempati sholat. Ini kiasan, hukum kiasannya. Kemudian adalah wal julus bainahuma. Antara dua khutbah harus dipisah dengan duduk. Duduk pemisah antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Dan ini adalah sebagian ulama mensyaratkan ya, harus ada tumakninah sebagaimana duduknya sholat itu sendiri. Duduk duduk pemisah antara sujud yang pertama dengan sujud yang kedua itu harus ada tumakninahnya. Kemudian waktu yang lebih utama
pemisah antara khutbah yang pertama khutbah yang kedua itu adalah diperkirakan orang itu membaca surat Al-Ikhlas itu selesai. Jadi itu adalah waktu standar yang paling utama pemisah antara khutbah yang pertama dan kedua. Kemudian wal wila itu harus dilakukan dengan secara berturut-turut, tidak boleh dipisah dengan yang lain. Jadi antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu hanya dipisah dengan duduk sekitar tadi baca surat Al-Ikhlas, dan tidak boleh dipisah dengan hal-hal yang lain. Kalau dipisah dengan hal-hal yang lain tidak sah, khutbahnya harus dimulai lagi dari awal. Kemudian bainahuma wa bainas shalah. Kemudian harus harus secara berturut-turut antara dua khutbah tersebut dengan sholat Jumatnya. Jadi tidak boleh dipisah lagi. Setelah khutbah itu selesai langsung sholat Jumat. Tidak boleh dipisah dengan hal-hal yang lain lagi juga. Terkecuali ini masalah khilafiyah lagi, terkecuali tersibukan dengan hal-hal yang kaitannya untuk penyempurnaan sholat. Satu contoh misalkan imam meneliti makmumnya supaya merapatkan barisan dan lain sebagainya, itu meskipun seperti itu masih dianggap sah karena kaitannya dengan masa untuk menyempurnakan sholat. Kemudian wa ayyakuna bil arabiyati. Kemudian syarat selanjutnya khutbah Jumat wajib dilakukan dengan bahasa Arab. Meskipun seandainya yang khutbah sendiri pun tidak paham. Lah iya benar ini loh. Jadi adalah syarat sahnya khutbah Jumat itu harus dengan bahasa Arab. Meskipun yang khutbah sendiri seandainya tidak paham. Apalagi yang tidak paham hanya sebatas jamaahnya. Seandainya yang khutbah sendiri tidak paham pun tetap disyaratkan harus menggunakan bahasa Arab. Nah, kaitannya dengan menggunakan bahasa Arab ini juga masih ada khilafiyah. Ada yang mengatakan pokoknya semuanya harus bahasa Arab. Sebagian lagi adalah yang penting rukun-rukunnya. Yang penting rukun-rukunnya khutbah harus dibaca dengan bahasa Arab. Adapun penjelasannya boleh dengan bahasa Ajam. Itu sebagian ulama demikian. Tetapi kalau rukun-rukunnya ya mutlak, semua ulama mengatakan wajib menggunakan bahasa Arab. Untuk pengantar kita mungkin itu kali kita bahas. Semoga